biasanya dia nggak kelihatan kalau itu nggak rusak. Gimana itu kok nggak rusak? Nah, biasanya itu terjadi ketika MacBook-nya mati, ketika dinyalakan, dia ada mode safe boot. Oke teman-teman, balik lagi di channel Ardia Aji Chandra, channelnya Chandra Apple Solution. Nah, kali ini gue Adi mau ngebahas yang namanya kerusakan pada MacBook. Nah, salah satu kerusakannya adalah keyboard yang tidak bisa disentuh ataupun ketika kita ngetik nih, keyboardnya itu tidak sesuai apa yang kita ketikkan, kayak gitu. Nah, ciri-ciri kerusakan seperti itu biasanya didahului dengan satu, udah pasti dia buat ngetik susah. Yang kedua, untuk keyboardnya itu biasanya kadang masuk atau nggak mau keluar lagi. Itu yang udah kelihatan ciri fisiknya. Nah, yang ketiga, biasanya dia nggak kelihatan kalau itu nggak rusak. Gimana itu kok nggak rusak? Nah, biasanya itu terjadi ketika MacBook-nya mati, ketika dinyalakan, dia ada mode safe boot. Nah, penjelasan mode safe boot sendiri adalah mode aman yang bisa dimasuki atau bisa sesuai keinginan kita untuk masuk mode itu dengan cara kita memencet tombol shift saat MacBook-nya booting up. Ketika kita tidak menekan tombol itu saat booting up, berarti yang ada adalah keyboard itu menekan sendiri. Dan itu adalah kerusakan sudah pasti di keyboard. Karena seperti penjelasan di pertama, ketika kita ngetik apa, yang keluar apa, itu udah pasti kerusakan di keyboard. Nah, untuk tombol shift yang mencet sendiri atau neken sendiri ketika booting up dan masuk ke safe boot, itu sudah pasti kerusakannya di bagian keyboard. Dan di MacBook sendiri untuk tipe keyboard yang sebelum butterfly, dia tidak bisa yang namanya diganti cuman satu huruf aja. Jadi harus diganti full satu layout keyboard, itu harus diganti semuanya, kayak gitu. Jadi nggak ada nih kata-kata misal, "Mas, ini huruf A-nya doang yang hilang." Oke, terkadang emang ada spare part-nya, terkadang enggak. Nah, untuk kasus yang butterfly keyboard, memang beberapa bisa ada yang di servis cuman di bagian salah satu hurufnya aja, nggak semuanya kayak gitu. Dan butterfly keyboard kelebihannya dia memang mudah dibersihkan atau untuk servisnya lebih mudah. Cuman kekurangannya adalah butterfly keyboard cepat rusak. Kenapa? Karena dia jarak antara keyboard dengan bawahnya itu yang ditekan itu dia tipis, sehingga feel pemakaiannya pun lama-kelamaan dia kayak ketika kita ngetik cepet terkadang dia ghost apa ya namanya, kalau di HP kan ghost touch kayak gitu. Nah, untuk di keyboard sendiri kurang lebih sama. Jadi ketika kita ngetik cepet nih, yang keluar itu hurufnya rada ngacak kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang punya butterfly keyboard, lebih sering dibersihkan. Nah, itu tadi ada 3 kerusakan, ciri-ciri kerusakan untuk keyboard. Yang pertama, ketika kita ngetik apa, munculnya apa. Yang kedua, keyboard itu kerusakannya udah pasti fisik. Entah itu hurufnya hilang, entah itu dia bahasa Jawanya mingslep atau masuk kayak gitu. Atau yang ketiga, dia masuk mode safe boot padahal kita tidak menekan tombol shift saat booting up kayak gitu. Nah, di sini kita ada kasus, yaitu dia MacBook Air, dia tombolnya neken terus di bagian petik yang di bagian pojok kiri atas itu, dan itu emang harus diganti. Mari kita lihat untuk proses penggantiannya. Ciao. Oke, ini proses pemasangan dari keyboard sendiri. Yang jelas untuk keyboard MacBook sendiri dia punya banyak baut. Jadi emang ya harus dipasang semua kayak gitu. Kalau nggak dipasang terkadang ketika kita ngetik itu nanti jadi hurufnya itu nggak ketikannya itu rada susah kayak gitu. Oke, untuk keyboard sendiri posisinya berada di bawah mesin. Jadi kita emang harus bongkar semua komponen, baik dari baterai, kemudian logic board utama, kita lepas semua. Nah,
Di bawahnya keyboard itu ada backlight atau lampu yang LED itu untuk meneranginya. Itu harus dicopot juga tuh, kayak gitu. Oke, jadi seperti itu proses penggantian keyboard. Memang rumit, kalau emang teman-teman nggak bisa ganti sendiri, ya masih mending ke tempat servis aja. Kita menyediakan servis nggak cuman MacBook, iPhone juga bisa, iPad bisa, Apple Watch bisa, apapun yang logonya Apple Croak, kayak gitu. Buat teman-teman yang kepo dengan kita, bisa langsung kunjungin Instagram ataupun bisa ke WhatsApp. Nah, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe di YouTube channel ini agar kita bisa berkembang dan terus memberikan informasi terbaik tentang Apple device. See you next time. Ciao.